Dalam video ini, Anda akan belajar cara memasang AC split Daikin dengan benar. Pekerjaan pemasangan sangat penting. Jika pekerjaan dilakukan secara tidak tepat, dapat menyebabkan berbagai masalah sesudahnya. Kami berharap ini akan berguna dalam pekerjaan pemasangan Anda. Ini adalah tabel yang membandingkan 3 jenis refrigeran, R22, R410A, dan R32. Potensi penipisan lapisan ozon untuk R410A dan R32 adalah 0, sedangkan untuk R22 adalah 0,05. Potensi pemanasan global untuk R32 lebih rendah dari R22 dan R410A, sekitar 30 hingga 40%. R22 dan R32 adalah refrigeran komponen tunggal, sementara R410A adalah campuran dari dua jenis refrigeran. Oli refrigeran yang digunakan dalam AC R22 adalah oli mineral, sedangkan yang digunakan dalam AC R410A dan R32 adalah oli sintetis. Rasio tekanan untuk refrigeran R410A dan R32 adalah 1,6 kali lebih besar dari refrigeran R22. Jika oli refrigeran dicampur dengan jenis oli lain dalam AC, itu akan menyebabkan masalah. Oleh karena itu, port layanan yang terhubung ke pengukur tekanan memiliki ukuran yang berbeda untuk setiap jenis refrigeran, yaitu port 1/4 inci untuk R22 dan port 5/16 inci untuk R410A atau R32. Untuk alasan yang disebutkan di atas, AC R410A dan R32 harus ditangani dengan hati-hati. Video ini menjelaskan tindakan pencegahan yang harus diperhatikan selama pengerjaan pemasangan. Video ini menunjukkan prosedur yang harus dilakukan ketika memasang AC split. Video ini menjelaskan pekerjaan pemasangan dengan prosedur tertentu dalam urutan yang sebenarnya. Pertama, mari kita lihat alat-alat utama yang Anda perlukan saat melakukan pemasangan. Di sini Anda dapat melihat pengukur kerataan, pemotong pipa, peluas atau remer, kikir, alat flaring pipa, pengukur flaring pipa, pompa vakum, detektor kebocoran gas, air sabun, semprotan deteksi kebocoran gas, timbangan pengisian elektronik, termometer digital, multitester, tang ampere, Megger tester, kunci pas torsi, manifold gauge, refrigeran R32, dan katup pengisian. Alat-alat ini biasanya dapat digunakan untuk refrigeran R32 dan R410A. Sekarang, marilah kita membahas prosedur untuk memasang unit indoor. Mari kita lihat cara memasang plat mounting unit indoor. Plat mounting lebih kecil dari unit indoor, jadi putuskan lokasinya dengan memperhatikan ukuran unit indoor. Juga putuskan terlebih dahulu pada sisi mana dari unit indoor tempat bobokan lubang pipa akan dibuat. Setelah Anda memutuskan di mana plat mounting akan dipasang, tempatkan skrup sementara di tengah untuk menguatkan plat. Tempatkan pengukur kerataan pada plat mounting untuk memastikan bahwa posisinya rata. Setelah menyesuaikan plat mounting, kuatkan plat dengan 4 skrup yang tersisa seperti yang ditunjukkan pada layar. Kencangkan total 5 skrup untuk memasang plat dengan kuat. Terakhir, periksa bahwa plat mounting terpasang dengan kuat. Ada 7 skrup untuk plat mounting kelas 50 atau 60. Hati-hati dengan ukuran unit indoor saat memasangnya. Sekarang, mari kita lihat cara membuka bobokan lubang pipa.
Jika pipa dimasukkan melalui sisi kanan, gunakan panah plat mounting dan meteran untuk menentukan tengah lubang bobokan. Jika pipa dimasukkan melalui sisi kiri, lakukan dengan cara ini. Diameter lubang bobokan adalah 65 mm, jadi gunakan hole saw 65 mm untuk membuka lubang bobokan. Saat membuka lubang bobokan, lakukan dengan arah melintang ke bawah dari dalam ruangan keluar untuk membantu mengalirkan aliran air dengan lancar dan mencegah air hujan mengalir sepanjang pipa ke area dalam ruangan. Hentikan pekerjaan ketika ujung bor menembus. Pergi keluar dan lakukan pembukaan lubang bobokan dari sisi luar. Hati-hati jangan sampai membuka lubang bobokan hanya dari satu sisi, yang bisa menyebabkan retakan di dinding di sisi yang berlawanan. Mari kita lihat cara mempersiapkan untuk memasang unit indoor. Ambil unit indoor dan letakkan di permukaan yang rata. Lepaskan panel depan unit indoor. Lepaskan penutup komponen sambungan kabel kontrol. Lepaskan klem yang digunakan untuk menguatkan selubung kabel. Sekarang, siapkan kabel kontrol yang menghubungkan unit indoor dan unit outdoor. Siapkan kabel sambil melihat tabel ini untuk mengonfirmasi ketebalan kabel untuk referensi. Jangan hubungkan kabel di tengah. Beberapa kecelakaan kontak telah terjadi karena panas yang dihasilkan dari bagian koneksi. Kupas selubung kabel. Pasang terminal sekun di ujung kabel grounding dengan cara dipres dengan alat khusus. Hubungkan kabel kontrol ke terminal koneksi kabel. Saat melakukan ini, catat warna dan nomor terminal yang dihubungkan dengan kabel. Ini akan menyamakan nomor terminal dengan unit outdoor yang akan dihubungkan nanti. Setelah menghubungkan kabel ke terminal, pastikan kekencangan dan kuatkan kabel dengan klem. Sambungkan kabel catu daya di sini untuk kasus catu daya di indoor unit. Sekarang, pasang kembali penutup komponen koneksi kabel kontrol. Pasang kembali panel depan. Balikkan unit indoor dan keluarkan pipa. Pegang bagian yang bengkok agar pipanya tidak penyok. Angkat pipa perlahan. Bungkus pipa refrigeran, selang pembuangan, dan kabel kontrol dengan vinil isolasi. Saat melakukan ini, pastikan untuk menempatkan selang pembuangan di bagian bawah agar air yang mengalir bisa lancar. Bungkus dengan vinil perekat sekitar 300 mm dari posisi bagian belakang unit. Ini melengkapi persiapan yang dibutuhkan sebelum memasang unit indoor. Pegang indoor unit dengan tangan kiri Anda. Pegang kabel kontrol dengan tangan kanan Anda dan masukkan kabel melalui lubang pipa. Selanjutnya, angkat unit indoor dan masukkan pipa dan kabel melalui lubang. Kuatkan unit indoor. Kaitkan bagian atas unit indoor ke bagian atas plat mounting.
Tempatkan bagian bawah unit indoor, kaitkan pada bagian bawah plat mounting untuk memasang unit indoor dengan aman. Pastikan dengan pengukur kerataan bahwa unit indoor dipasang dengan benar. Sekarang, mari putuskan di mana menempatkan unit outdoor. Pasang unit outdoor pada frame. Ketika melakukannya, pastikan untuk memberikan area atau dengan kata lain ruang untuk servis antara unit outdoor dan dinding sekitarnya atau sejenisnya. Ikuti panduan pemasangan. Beri jarak aman lebih dari 100 mm dari belakang dan lebih dari 50 mm dari sisi unit outdoor untuk ruang servis yang memadai. Dalam kasus dinding yang menghadap ke tiga sisi, beri jarak aman seperti ditunjukkan pada diagram ini. Sekarang pergilah keluar. Tekuk pipa refrigeran, selang pembuangan, dan arahkan kabel ke unit outdoor tanpa merusak pipa refrigeran. Pastikan untuk menempatkan selang pembuangan di bagian bawah. Lepaskan penutup pipa unit outdoor. Sekarang, siapkan pipa refrigeran untuk menghubungkan unit indoor dan outdoor. Lihat tabel ini untuk ketebalan pipa yang benar. Ukur jarak perpipaan dari bagian ujung pipa unit indoor ke unit outdoor untuk mendapatkan panjang pipa sebenarnya. Potong pipa kira-kira 200 mm lebih panjang dari panjang yang baru saja Anda ukur. Lindungi kedua ujung pipa dengan selotip. Lepaskan mur nipple unit indoor dan lindungi sambungan pipa dengan isolasi. Lepaskan mur nipple unit outdoor dengan cara yang sama dengan isolasi. Mari kita lihat pekerjaan pada pemipaan refrigeran. Hal ini diperlukan untuk melakukan flaring sambil mengikuti ketiga prinsip pemipaan refrigeran: kering, bersih, dan kuat. Ketika pipa dipotong, permukaan ujung akan menghasilkan permukaan tidak rata. Jika Anda melakukan flaring sementara ujung pipa tidak rata, dapat menyebabkan kerusakan serius karena kebocoran refrigeran. Hilangkan permukaan yang tidak rata sepenuhnya. Bersihkan bagian ini menggunakan remote terlebih dahulu. Pastikan ujung pipa menghadap ke bawah selama proses ini untuk mencegah agar serpihan tidak masuk ke dalam pipa. Pastikan tidak ada sisa potongan yang menghambat di permukaan bagian dalam pemipaan dengan menggunakan ujung tusuk gigi. Haluskan ujung pipa dengan kikir. Ulangi lagi, gunakan dan kikir. Pastikan tidak ada sisa potongan yang menghambat di permukaan bagian dalam pemipaan dengan menggunakan ujung tusuk gigi. Putar ujung potong ke bawah dan buang serpihan pada permukaan bagian dalam perpipaan dengan tusuk telinga. Ini adalah foto sebelum dan sesudah penghilangan bagian tidak rata. Sekarang, lakukan flaring untuk menghubungkan perpipaan. Pertama, geser mur nipple yang telah Anda keluarkan dari unit indoor dan outdoor ke pemipaan. Perhatikan bahwa diameter pipa akan lebih besar setelah di-flaring,
sehingga mur nipple tidak dapat masuk ke pipa setelah di-flaring. Lakukan flaring menggunakan alat flaring. Atur pipa di dalam alat flaring. Atur flaring ke posisi panah dan kencangkan dengan pegangan klem sehingga badan utama sejajar dengan pipa. Sesuaikan ujung pipa dan kencangkan dengan kuat pegangan klem. Kelonggaran standar bagian pipa yang menonjol berkisar antara 0 dan 0,5 mm, tetapi ini berbeda tergantung pada alat flaring. Putar pegangan searah jarum jam. Pembuatan flaring akan selesai ketika Anda meneruskan 2 putaran setelah mendengar bunyi klik. Putar pegangan berlawanan arah jarum jam ke batas atas, geser badan utama, dan lepas pemipaan. Konfirmasikan kualitas flaring yang sudah selesai. Periksa ukuran flaring. Beberapa flare yang bergelombang, kotor, dan berdebu atau tergores pada dinding flaring. Konfirmasikan ukuran flaring dengan alat ukuran flare gauge. Mari kita menghubungkan perpipaan refrigeran antara unit indoor dan unit outdoor. Periksa debu atau apapun yang menempel di permukaan bagian dalam flare atau sambungan. Oleskan sedikit oli khusus refrigeran ke permukaan bagian dalam flaring. Persiapan untuk menyambungkan. Sejajarkan permukaan flaring ke bagian tengah sambungan. Saat permukaan flaring dan permukaan sambungan disatukan, kencangkan mur nipple dengan tangan, dan kencangkan mur nipple flaring sampai berhenti. Gunakan kunci pas torsi untuk mengencangkan mur nipple ke torsi yang diinginkan. Pastikan untuk menggunakan 2 kunci pas saat mengencangkan. Kencangkan sampai Anda mendengar bunyi klik dari kunci pas torsi. Pastikan untuk menggunakan kunci torsi hanya pada arah panah yang tertera di atasnya. Berhati-hatilah dengan ukuran kunci torsi yang akan digunakan karena berbeda tergantung pada jenis refrigeran. Jika Anda tidak memiliki kunci pas torsi, Anda dapat menggunakan kunci pas biasa. Saat mengencangkan dengan kunci pas biasa, pertama-tama putar mur nipple sejauh yang Anda bisa dengan tangan. Kemudian, gunakan 2 kunci pas untuk mengencangkan mur nipple sampai sulit untuk diputar. Akhirnya, kencangkan lebih lanjut tepat ke sudut yang ditunjukkan di tabel. Periksa diameter nominal mur nipple dan panjang lengan di tabel ini. Jika Anda menggunakan kunci Inggris lebih panjang dari panjang yang disarankan, mur nipple dapat dikencangkan dengan torsi lebih tinggi dari yang dibutuhkan, yang dapat menyebabkan kebocoran refrigeran. Dengan menggunakan prosedur yang sama, sekarang kencangkan mur nipple untuk perpipaan cairan. Arahkan pemipaan dari unit indoor ke unit outdoor di sepanjang rute pemipaan seperti yang ditentukan. Tandai posisi penyambungan dengan sambungan unit outdoor pada perpipaan refrigeran. Pindahkan unit outdoor untuk mengamankan ruang kerja. Potong pemipaan. Sekarang, lakukan pembuatan flaring pipa di sisi unit outdoor. Bungkus dengan vinil perekat di sekitar pipa dari sisi unit outdoor. Kuatkan pipa ke dinding luar. Kembalikan unit outdoor ke lokasi pemasangan. Oleskan oli refrigeran ke permukaan bagian dalam dinding flaring. Seperti yang ditunjukkan dalam video, menggunakan juga 2 kunci pas torsi untuk mengencangkan mur nipple di sisi unit outdoor. Urutan kerja untuk perpipaan sisi kiri berbeda dari apa yang telah kita pelajari untuk perpipaan sisi kanan. Namun, pekerjaan itu sendiri tidak berbeda, jadi kami hanya akan membahas poin-poin utama. Pertama, untuk mendapatkan panjang perpipaan,
Ukur jarak rute perpipaan dari tanda sambungan perpipaan pada plat mounting unit indoor ke unit outdoor. Panjang pipa kira-kira 200 mm lebih panjang dari panjang pipa sebenarnya. Lepaskan murnepel unit indoor dan outdoor, dan lindungi ujung dengan isolasi. Pasang pemipaan dari luar ke dalam ruangan dan bengkokkan secara horizontal. Konfirmasikan posisi koneksi perpipaan dengan tanda sambungan pada plat mounting. Potong akhir pipa sesuai pada posisi koneksi konfirmasi. Bersihkan bagian ujung permukaan yang tidak rata dan lakukan flaring. Pindahkan selang pembuangan dari sisi kanan ke sisi kiri. Bungkus selang pembuangan dan kabel kontrol dengan vinil isolasi. Angkat indoor unit, masukkan kabel kontrol dan selang pembuangan melalui lubang pipa. Pastikan penempatan selang pembuangan di bagian bawah agar air pembuangan mengalir dengan lancar. Kaitkan hanya bagian atas unit indoor ke bagian atas plat mounting. Pekerjaan di bagian bawah akan dikerjakan nanti, jadi jangan kuatkan indoor unit saat ini. Lepaskan panel depan dan masukkan penahan pada bagian belakang indoor untuk memudahkan penyambungan pipa. Kencangkan murnepel sisi bagian indoor. Lakukan pengeringan vakum untuk menghilangkan udara dan kelembapan di indoor unit dan pipa instalasi. Gunakan pompa vakum dan manifold untuk pengeringan vakum. Hubungkan selang warna biru ke port sisi tekanan rendah dan selang warna kuning ke port bagian tengah pada manifold gauge. Lepaskan tutup port service dan pasang katup pengisian ke port service. Sambungkan selang warna biru dari manifold gauge ke katup pengisian yang terpasang ke port service. Sambungkan selang pengisian warna kuning ke pompa vakum. Periksa dari semua katup manifold gauge telah tertutup rapat dan nyalakan pompa vakum. Buka katup tekanan rendah lebar-lebar dan buka katup pengisian secara perlahan. Buka 90 derajat dari titik mana jarum pengukur naik, udara keluar dari indoor unit dan pemipaan. Lihat jarum pada tekanan rendah
untuk mengonfirmasi bahwa tekanan udara turun sampai kondisi vakum tercapai. Udara di dalam pipa mengandung uap air atau disebut kelembapan. Hal ini diperlukan pompa vakum tetap menyala setelah kondisi vakum telah tercapai. Jika panjang pipa sampai 15 meter, jalankan pompa vakum sekurang-kurangnya 10 menit setelah kondisi vakum telah tercapai. Jika panjang pipa 15 meter atau lebih, jalankan pompa vakum sekurang-kurangnya 15 menit. Ketika mematikan pompa vakum, pertama tutup katup tekanan rendah dengan sempurna. Kendorkan selang warna kuning dan matikan pompa vakum saat udara tersedot masuk. 5 menit berlalu setelah pompa vakum dimatikan. Pastikan jarum tekanan rendah tidak terjadi kenaikan ketika pompa vakum telah mati. Jika terjadi kenaikan, cek lagi apakah ada sambungan yang longgar. Selama proses pengeringan, sambungkan tegangan listrik ke outdoor unit serta kabel kontrol antara indoor dan outdoor unit. Lepas klem, sambungkan kabel power, lakukan pengencangan dengan obeng, selanjutnya, sambungkan kabel kontrol dari indoor unit ke outdoor unit. Kuatkan selubung kabel dengan klem. Pastikan untuk menghubungkan kabel kontrol sehingga nomor setiap terminal koneksi dari unit indoor sesuai dengan setiap terminal koneksi dari unit outdoor. Mari kita periksa kebocoran gas refrigeran pada sambungan perpipaan dengan menggunakan refrigeran dari outdoor unit. Buka sedikit katup pipa cair sehingga tekanan menjadi 0,2 MPa, lalu tutup. Periksa apakah ada bocor pada sambungan flaring menggunakan detektor kebocoran gas atau air sabun. Jika tidak ada bocor terdeteksi, buka sepenuhnya katup pipa cair, lalu buka sepenuhnya katup pipa gas. Periksa lagi apakah ada bocor pada bagian flaring.
Tutup kedua katup dan kencangkan. Jika terdeteksi ada bocor, perbaiki sekarang. Sambungkan pipa pembuangan ke selang pembuangan dari indoor unit agar air mengalir keluar. Setelah menyambungkan pipa pembuangan ke selang pembuangan, kuatkan dengan menggunakan vinil isolasi. Uji kebocoran air harus dilakukan sebelum menyalakan AC. Buka panel depan unit indoor. Gunakan wadah atau sejenisnya untuk menuangkan air secara merata ke dalam drain pan. Periksa apakah ada kebocoran air dari unit indoor. Pergi keluar untuk memeriksa apakah air keluar dari pipa pembuangan. Tutup panel depan jika tidak ada kebocoran air. Mari selesaikan pemipaan di sisi luar. Terakhir, bungkus dengan vinil isolasi menggunakan metode 1,5 tumpang dari sisi unit outdoor ke atas. Ini dilakukan untuk mencegah air hujan masuk ke dalam insulasi. Tutup lubang pipa di sisi keluar dengan dempul. Kuatkan pipa ke dinding luar. Dalam kasus perpipaan sisi kiri, bungkus dengan vinil isolasi di sekitar sambungan flaring. Lepaskan penahan indoor dan kuatkan unit indoor ke plat mounting. Jika panjang perpipaan sebenarnya melebihi panjang pipa yang tidak terisi, maka pipa membutuhkan pengisian refrigeran tambahan. Ini harus dilakukan ketika melakukan uji coba. Jumlah pengisian tambahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan mengurangi panjang tidak terisi dari panjang perpipaan sebenarnya, dan kemudian mengalihkan setiap meter perbedaan sebesar 17 gram. Jumlah pengisian tambahan yang diperlukan berbeda tergantung pada model, jadi lihat manual instalasi atau data teknis untuk konfirmasi. Misalnya, jika panjang perpipaan sebenarnya adalah 18 meter dan panjang tanpa pengisian 7,5 meter, perbedaannya adalah 18 meter dikurangi 7,5 meter yang menghasilkan 10,5 meter. Dengan mengalihkan 10,5 meter dengan 17 gram, jumlah refrigeran tambahan dihitung sekitar 180 gram. Siapkan refrigeran dan timbangan elektronik untuk pengisian refrigeran tambahan. Hubungkan selang pengisian warna kuning dari manifold gauge ke tabung refrigeran. Hubungkan selang pengisian warna merah dari manifold gauge ke pompa vakum. Hidupkan pompa vakum, buka katup tekanan tinggi manifold gauge, dan buang udara di selang pengisian warna kuning. Tutup katup tekanan tinggi, kendurkan selang pengisian warna merah, dan matikan pompa vakum. Setelah menempatkan tabung pada timbangan, buka katup pada tabung. Pada saat ini, pastikan untuk memperhatikan pembacaan pada timbangan agar dicatat karena akan digunakan sebagai titik awal untuk jumlah refrigeran tambahan.
Sekarang, mulai operasi pendinginan unit AC. Setelah kompresor mulai beroperasi dan tekanan operasi turun, buka katup tekanan rendah manifold gauge untuk memungkinkan refrigeran tambahan masuk ke AC dari tabung refrigeran. Pantaulah secara cermat pembacaan pada timbangan, dan setelah berada di bawah 180 gram dari pembacaan awal, tutup katup tabung. Operasikan AC selama kurang lebih 15 menit hingga kondisi pengoperasian menjadi stabil. Ukur suhu suction dan suhu discharge unit indoor dengan termometer digital. Periksa untuk melihat bahwa perbedaannya lebih dari 8 derajat Celcius. Catat tekanan rendah operasi unit outdoor. Lepas manifold gauge setelah tes run selesai. Pertama, kembalikan refrigeran yang terakumulasi dalam manifold gauge ke unit outdoor untuk mencegah refrigeran keluar. Tutup penuh katup pipa cair pada saat kompresor jalan. Konfirmasi bahwa tekanan 0 MPa. Tutup penuh katup pengisian. Buka penuh katup pipa cair. Lepaskan katup pengisian dan manifold gauge. Tutup service port dan kencangkan menggunakan kunci. Pasang kembali penutup cover pipa outdoor unit. Matikan AC sekarang. Bersihkan AC dan tempat kerja. Setelah Anda menyelesaikan tes run, berikan penjelasan kepada pengguna tentang cara menggunakan AC serta metode perawatan sederhana. Kami berharap video ini akan membantu Anda memasang AC tipe split secara profesional dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari pelanggan Anda.